Ya, selamat sore para Romo, Bapak Ibu, para Choicer dan para Pasutri ME, serta semua umat yang mengikuti misa live streaming dari KPL Gotong Royong sore ini. Ya, untuk misa sore ini kami dari kelompok kategorial Choice bersama kelompok kategorial Meris and Kontel akan melayani dalam misa kali ini. Ya, sebelum kita mulai misa kali ini, marilah kita mulai dengan siapkan diri dengan lagu-lagu pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidup-hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang Kau perbuat dalam hidupku, semua Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadi semua baik, apa yang Kau perbuat dalam hidupku, semua Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Ya, sungguh baik semua rencana Tuhan. Meskipun kita dalam situasi yang sangat tidak baik ini, tapi kita tetap harus percaya bahwa semua rencana Tuhan pasti baik untuk kita semua. Mari kita lanjutkan dengan lagu berikutnya. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir tenang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar,
siapkan diri untuk misa. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, under the world to see. Light, we are light, shining our light, shine through the darkness. Christ, we are light, shine in your truth. Longing for peace, no one is troubled. Longing for hope, many despair. No one alone has power to save us. Make us your living voice. Christ, be our light, shine our hearts, shine through the darkness. Christ, be our light, shine in your truth, together today. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Teman-teman Joycer, Pak Sutri ME, juga semua umat yang hadir ikut dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Kita bersyukur, pantas bersyukur bahwasanya Tuhan kita, Bapa kita murah hati. Kita diajak untuk ikut merasakan, mengalami kemurahan hatinya. Dia sungguh tidak hitung-hitungan, mengasihi kita, memberikan segalanya untuk kita. Kita bersyukur atas Tuhan yang seperti ini. Juga dalam korban syukur kita bersama Joycer dan Pak Sutri dan ME ini, kita juga diminta berdoa bagi kedamaian kekal, Margareta, Alisa, Darmawan, Natalia, Daniel Wijaya, Kristina Widayanti, Cynthia, Domina Holu, Ananta Widodo, Kocai. Juga untuk kedamaian kekal, tim Joycer ME, juga Pak Sutri ME yang telah mendahului kita. Juga bagi kedamaian kekal Andre Purboyo, Bapak Mugeni, Filipus Iwan Swantara, Yohanes Teguh Suntoro, Maria Leli Winoto, Romo Tobi Kereng. Juga kita berdoa bagi kesembuhan Alex, Suryadi, kesembuhan Sim, Hari, Kungkung Bubuk. Juga bagi kedamaian kekal Bapak Agustinus Hari Yosar. Juga bagi syukur atas usaha baru. Juga mohon doa untuk ibu yang hamil juga bayinya. Juga bagi kesembuhan Rino, syukur atas ulang tahun Ibu Maria, syukur atas ulang tahun pernikahan, syukur juga atas
HUT Choice Distrik Manado dan juga ME Distrik Manado. Juga bagi kedaman kekal Bapak Fransiskus Asisi Lukman Tobing, Dionysius Yusmanto, kedaman kekal Ignacia Marisa Sahandi. Syukur atas kesehatan, juga mohon rahmat lancar dalam pengobatan operasi. Syukur HUP ke-8 Sugi Marta, syukur HUT Stella Gondokusumo. Kita bawa semua dalam doa kita siapkan hati menghadap Tuhan. Menyadari segala kelemahan dan dosa kita mohon ampun, nyatakan tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Ya Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan
Marilah berdoa. Ya Allah, segala ketetapan hukum-Mu yang kudus, Engkau rangkum dalam hukum kasih kepadamu dan kepada sesama. Semoga dengan menaati perintah-perintah-Mu, kami dapat sampai ke hidup yang kekal. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, maka Tuhan akan mengasihaninya. Sebab Ia memberi pengampunan dengan limpah, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Setiap hari aku hendak memuji Engkau ya Allah, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, kebesarannya tidak terselami. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan mendengarkan
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Ini memang jauh lebih baik. Tetapi demi kamu, lebih berguna aku tinggal di dunia ini. Maka hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Bukalah hati kami ya Tuhan, sehingga kami memperhatikan sabda putra-Mu. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandurnya, "Panggillah sekalian pekerja itu dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat lebih besar, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu.
tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, seandainya peristiwa kebun anggur ini terjadi pada zaman sekarang, mungkin pemilik kebun anggur itu sudah dihadapkan kepada Depnaker, Departemen Tenaga Kerja, karena dia memberi upah yang tidak adil. Tapi sebetulnya, apakah Injil hari ini berbicara mengenai keadilan dalam pikiran kita seperti sekarang? Saudara-saudara sekalian, di dalam pikiran kita sebagai seorang beriman, kita mempercayai bahwa Allah itu baik hati dan murah hati. Tetapi kita tidak pernah bisa mengatur kapan dia baik hati dan kapan dia murah hati. Dan itu sangat tergantung kepada Allah sendiri. Sehingga kita tidak mempunyai hak apapun juga untuk menuntut Allah, sekarang saya harus mendapatkan baik hati dan sekarang saya harus mendapat. Kita tidak bisa berbuat begitu. Karena logika iman berbeda dengan logika manusia. Apa yang dialami oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan pertama adalah situasi ketika orang-orang Yahudi itu merasa keterpurakan hidup karena mereka dibuang ke Babilonia pada tahun 586 dan Yerusalem dan Yehuda dihancurkan oleh Raja Babilonia. Dan Yesaya menetapkan bahwa itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan, supaya dengan peristiwa itu bangsa Yahudi semakin dekat dengan Tuhan karena sebelumnya mereka sangat jauh dengan Tuhan. Sehingga kemudian mereka berpikir mengapa Tuhan berbuat demikian. Dan Nabi Yesaya mengatakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah pula jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana penginjil pada hari ini mempergunakan kisah perumpamaan mengenai buruh yang pada zaman Yesus, memang kehidupan mereka adalah kehidupan yang tidak menguntungkan. Apabila mereka tidak mendapatkan pekerjaan, maka mereka sangat sulit untuk menghidupi sehari saja. Dan apa yang digambarkan di dalam bacaan Injil, sebetulnya mau menggambarkan bahwa kemurahan Tuhan itu bisa lebih tinggi daripada keadilan. Dan kalau kemudian kita melihat situasi perumpamaan ini, kita bisa saja menjadi orang yang masuk pada pagi hari, jam 9, atau jam 3, atau sore hari. Dan kita bisa menuntut, itu yang masuk jam 5 kok mendapatkan upah yang sama. Dengan begitu sebetulnya kita mempunyai sifat iri hati di hadapan Tuhan. Misalnya kita masuk ya pada posisi yang jam 5, pasti kita tidak akan protes. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan menghendaki bahwa semua orang itu menikmati kasih-Nya. Dan kalau kemudian kita melihat bahwa kehidupan saya sudah kehidupan yang begitu susah, tapi orang itu enak-enakan kok rezekinya banyak. Dengan begitu sebenarnya kemudian kita tidak pernah melihat keberuntungan yang pernah kita alami. Begitu kita melihat keberuntungan orang lain, kebaikan-kebaikan yang kita terima tidak pernah kita lihat. Kita diberi kesehatan, kita tidak pernah lihat. Dengan begitu maka kita menjadi orang yang iri hati di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah beriman, maka kita tidak bisa menggunakan logika manusiawi. Karena Tuhan bukan orang yang bisa kita atur. Kalau kita bisa mengatur Tuhan, maka sebetulnya itu bukan Tuhan lagi, tapi itu dukun. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatur kehidupan kita.
Maka satu-satunya jalan yang harus kita buat adalah marilah kita menerima Tuhan apa adanya di dalam kehidupan kita sebagai choicer dan juga sebagai pasangan suami istri. Kita melihat bahwa tidak hanya Tuhan, manusia pun adalah misteri yang tidak kita bisa jajaki. Maka marilah kita menerima situasi itu apa adanya dengan tetap yakin bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang baik hati dan murah hati, dan ada saat-saat di mana kita menerima hal itu. Maka dengan begitu saudara-saudara sekalian, iman kita adalah iman yang sungguh membiarkan Tuhan bekerja di dalam diri kita masing-masing. Amin. Marilah kita doakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Allah Bapa memberikan anugerah dan pahala menurut kehendak-Nya yang bebas, yang maha baik dan mengundang kita untuk bekerja. Maka marilah kita berdoa. Bagi semua warga gereja yang mengabdikan diri kepada Tuhan dan Injil-Nya, semoga Allah Bapa memberkati semua warga gereja yang mengabdikan diri kepadanya dan Injil dengan segala daya, keberanian, dan kesetiaannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para karyawan, semoga Allah Bapa menghibur dan memberkati para karyawan yang dengan tekun dan penuh pengabdian melayani keperluan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit dan jompo di rumah-rumah khusus atau rumah mereka sendiri, semoga Allah Bapa yang Maha Kasih menghibur mereka yang sakit dan jompo dengan perawatan yang memadai dan penuh kasih sayang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana membuka hati dan pandangan kami, sehingga bersedia dengan tulus hati memberi tempat kepada siapapun di tengah kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, dengan bantuan rahmat-Mu, kami ingin berkembang dalam tubuh mistik Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Lagu persembahan. Cinta kasih dan berkat
Terimalah Bapak Ibu, persembahanku dan persembahanmu ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sudilah menerima persembahan umat-Mu, perkenankanlah kami memperoleh sakramen keselamatan ini, yang kami akui dengan iman dan kami rindukan dengan penuh kasih, dengan penghantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami bersyukur kepadamu, ya Bapa, Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan Dikau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih dari seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayang-Mu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara kami. Ia rela menanggung maut yang mengerikan, guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur padamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, dan pujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dan pujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekusuban dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamahan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, perawan dan muda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, kita berani berdoa. Bapa kami yang ada Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih juga Joycer, Tuhan kita sungguh murah hati, Dia berikan damai-Nya untuk kita berani mendamai itu kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan berhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh.
Saudara-saudari terkasih, inilah Tuhan Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah gembala yang baik, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita domba-dombanya. Maka berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. God is always with me. He is here beside me, ever in my heart and in my life. God is in the flowers, in the rain and showers, in the bird that sing His melodies divine.
Kita berdoa juga untuk orang-orang yang minta doa kita, yang memerlukan doa-doa kita, atau kita berjanji mendoakan orang, kita doakan sekarang dengan satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah Engkau segarkan dengan sakramen-Mu. Sudilah terus-menerus membantu kami agar penebusan yang terlaksana dalam misteri ini tergenapi pula dalam seluruh hidup kami dengan pengatakan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan acara kita, Joyce dan ME. Shalom. Pertama-tama ucapkan terima kasih kami kepada Romo Tlate, Romo Eka yang telah mempersembahkan misa pada malam hari ini. Perasaan saya sangat senang ya bisa ikut ataupun diajak kembali misa ME bisa terselenggara karena juga Joyce mengadakan misa di Rumah Sakit Gotong Royong, di kapel Rumah Sakit Gotong Royong ini. Saya juga menggarisbawahi di dalam masa seperti sekarang ini, di mana pandemi yang masih belum berakhir, yang telah berlangsung sejak awal Maret ya, sampai sekarang ini ya sudah 6 bulan, hampir 6 bulan berjalan. Tetapi tetap kita bawa dalam semangat untuk tetap menyala supaya ya iman kita tetap terbangun, tetap mengadakan seperti hal ini, kita tetap boleh mungkin berkumpul tapi dalam keadaan yang terbatas. Selamat petang, ini kayaknya belum malam ya, jadi ngomongnya selamat petang aja. Sekali lagi terima kasih Romo Jelante, Romo Eka, juga teman-teman dari Joyce yang sudah mengajak kita untuk ikut bersama-sama menyelenggarakan misa pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau dibilang BPS tadi benar-benar rasanya hari ini saya merasa senang. Karena tadi di perjalanan itu Veromek, kordisnya Joyce tadi sudah telepon. Sudah pernah ke kapelnya Rumah Sakit Gotong Royong belum? Kalau belum nanti kami jemput gitu. Memang kami belum pernah ke sini Romo. Ke rumah sakitnya aja juga belum pernah, baru kali ini gitu. Jadi rasanya seneng gitu ya. Benar waktu kami tadi di parkiran Max sudah ada di depan pintu. Kalau enggak kami bisa kesasar. Ini bangunannya yang mana ini, yang kapelnya kami benar-benar enggak tahu. Jadi perasaan kami senang, merasa dicintai oleh anak kami. Joyce kan anaknya ME gitu ya. Jadi supaya orang tuanya enggak kesasar gitu. Dijemput di depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua senang lagi karena kali ini yang menyelenggarakan Joyce, jadi tuan rumahnya Joyce, rasanya santai. Enggak ada yang ribeti, ini harus begini, terus apalagi kalau biasanya yang ME itu kormapnya itu tanya, kordis nanti kalau misa kordisnya mau gimmicknya apa, kayak istilahnya katanya gimmicknya apa. Kordisnya suruh nyanyi, padahal sudah enggak iso nyanyi gitu ya, suaranya pas-pasan gitu. Tadi masuk di sini, anak-anak Joyce ini juga lagi latihan menyanyi. Suaranya betul-betul, ini sepanjang misa ini tadi saya betul-betul menikmati. Suaranya bagus sekali. Apalagi dirijennya ya, penuh semangat, tak lihat, waduh semangat ya, ini harus anak muda harus begitu. Sudah ganteng, penuh semangat, ya kan? Nah, loh, wah ini nanti pulang katanya ngaca terus ini nanti ya. Sisiran terus sama ngaca terus. Oh, bengesan katanya. Tapi benar, penuh semangat. Jadi sepanjang ini tadi saya betul-betul menikmati. Saya duduk di kursi tadi itu sama
sama bisa gini, bisa goyang-goyang gitu karena betul-betul menikmati yaitu. Lalu Romo, Suster, para pasutri dan anak-anak yang terkasih, pada petang hari ini juga selain dari ME dan Choice itu ada teman-teman dari AKP. Jadi kursus asisten konselor perkawinan yang ikut misa kita pada petang hari ini. Karena tepat 3 tahun yang lalu almarhum Romo Tobi berpulang. Almarhum Romo Tobi ini adalah inisiator dari KAKP, itu tadi, kursus asisten konselor perkawinan. Dan foundernya bersama Pak Willy Maramis dan Pak Anton Anggoro, begitu. Figur Romo Tobi sungguh-sungguh satu figur yang luar biasa di dalam berbagi kasih dan kebaikan, senantiasa memperhatikan orang lain. Ya, kami berharap kita-kita yang sebagai muridnya itu tidak berhenti. Jadi tetaplah kita bersemangat membagikan kasih dan kebaikan seperti yang dicontohkan oleh almarhum. Saya rasa itu. Lalu pengumuman, jangan lupa besok kita ada acara berkebun ala ME. Anak-anak Choice yang mau ikut boleh daftar dulu ya, nanti bisa tanya Veromek untuk link pendaftarannya. Kenapa kita membuat berkebun ala ME? Karena mungkin sekarang kita ngomong wong berkebun aja kok adik ada acaranya segala ya. Kita memang nanam-nanam gampang, tetapi apakah bisa menghasilkan secara optimal? Nah itu tanda tanya gitu. Lah ini ada orang ME yang memang dia sudah mempraktekkan dan hasilnya betul-betul optimal, bagus. Kenapa tidak? Karena situasi saat ini, situasi pandemi ini bisa mengisi waktu, satu. Yang kedua, hasilnya juga bisa berguna untuk keluarga. Kita mengupayakan ketahanan pangan. Karena pandemi ini sampai kapan kita tidak tahu. Minimal katakanlah, nanam apa sih? Cabai, kangkung loh. Itu pun kalau kita nanam sendiri berapa uang yang dihemat. Katakanlah sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun. Berapa yang bisa kita hemat dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan yang jelas karena ini organik pasti sehat. Tanpa obat-obatan. Itu, jadi jangan lupa besok jam 10 kita berkebun ala ME. Pasti beda berkebunnya kalau ala ME pasti beda gitu ya. Lalu yang kedua, untuk rencana renewal kolaborasi dengan distrik Atambua yang tadinya tanggal 27 September kita reschedule menjadi minggu kedua bulan Oktober. Jadi tolong tanggalnya paling tidak dilingkari. Kali ini yang pasutri, anak-anak Choice tidak boleh ikut. Nanti kalau sudah menikah 3 tahun ikut ME baru boleh ikut gitu ya. Tapi kami juga menantang. Anak-anak Choice, ayo kita melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita, apa yang dikehendaki, apa yang bisa dilakukan di masa-masa pandemi ini, kami siap support. Misalkan mau menyelenggarakan suatu acara apa, ayo kita dari ME siap untuk mensupport. Ya itu. Yang ketiga, misa ME di bulan Oktober. Kenapa kami katakan ME? Karena belum tuan rumahnya itu dengan Algon. Kemungkinan mereka kesulitan untuk di paroki. Jadi nanti untuk selanjutnya apakah Choice bisa bergabung atau gimana nanti kami informasikan lebih lanjut. Itu tanggal 29 Oktober. Itu hari libur. Jam 10 pagi kita selenggarakan seperti itu. Romo Eka silahkan. Ya, perasaan saya sore ini dominan senang, plus terharu. Dulu kalau di altar bersama Romo Jelantik, saya ini mesdinarnya. Ya. Hari ini saya didampingi, nah itu kan. 10-11 tahun lalu kami bersama di Ngagel, sekarang bersama lagi ya, di Ngagel lagi. Ini membuat ya
senang, membuat terharu, tersemangati begitu. Dan untuk sore ini jelas saya ya juga senang ya, karena juga sekali ini baru sekali meskipun masuk wilayah Ngagel saya misa di gotong royong baru sekali. Terima kasih Romo Selantik. Ya, terima kasih semuanya. Thank you, thank you. Selamat petang semuanya. Terima kasih kepada Romo Eka dan Romo Jelantik yang di sini mewakili Romo ME dan Romo Joyce. Perasaan saya petang ini sangat bahagia ya, tapi lebih banyak merasa terharu dengan kebersamaan kita semua. Romo yang begitu mencintai kami umatnya sebagai pasangan hidup umat ya, jadi kami merasa dicintai, didampingi. Para Romo bersedia mengajak kami untuk bersama-sama streaming sehingga kami bisa secara langsung mengecap tubuh Kristus, meskipun sekarang sudah tidak bisa lagi setiap minggu, tapi dalam suasana seperti ini saya merasakan sangat bahagia ya, terharu karena masih diizinkan untuk merasakan betapa cinta Tuhan kami Yesus. Memang seperti yang dikatakan oleh Laura tadi ya, memang anak-anak Koor Choice ini sungguh luar biasa. Saya sendiri juga bertanya-tanya ya, bagaimana cara mereka berlatih sehingga suaranya itu memang setiap kali misa begini nih, saya betul-betul memang menikmati sekali. Mereka tuh semangatnya memang luar biasa dan selalu saya memang sengaja merekam ya 2-3 lagu mereka sebagai nanti suatu saat akan saya dengarkan sendiri. Jadi kalau memang ada yang suka, bolehlah nanti minta kepada saya. Lalu berkebun ala ME nanti juga akan saya bagikan kepada para choicer. Oke, silakan pasanganku. Perasaan saya hari ini ya campur-campur. Seperti biasanya, hanya kalau dulu di awal pandemi itu perasaan susahnya 70%, senangnya cuma 30%, sekarang sudah bergeser Romo. Senangnya sudah 70%, rasa khawatirnya tinggal 30%. Karena dari pandemi ini ada harapan kita untuk lebih baik dan menjadi tahu, menjadi terbiasa dengan keadaan seperti ini dan menjaga kesehatan seperti sekarang ini. Saya teringat misa hari ini seperti saya muda dulu. Jadi kalau orang muda itu kemudian di luar kota, terus didatangi orang tua itu sangat senang. Bisa senang karena kangen, bisa senang karena sangunya habis Romo. Nah kali ini anak-anak Choice ini didatangi ME, jadi perasaan kami pasti senang sekali. Artinya orang tua ingat kepada kami, meskipun kami ini nakal atau apa, orang tuanya tetap ingat. Itu yang kami senang. Juga selama kami misa dengan Choice ini, Koor ini saya lihat juga ganti formasi. Tapi ganti formasi tidak mengganti suaranya. Ganti formasi pun suaranya selalu tetap merdu. Beberapa personil ini tetap, tapi ada tambahan-tambahan, tapi yang menggantikan tidak terkalahkan juga dengan yang dulu-dulu, tetap enak. Terima kasih Koor Choice. Ya, selamat sore semuanya.
Terima kasih Romo Jalante, Romo Eka yang sekarang hari ini sudah memberikan misa pada kita semua hari ini. Perasaan saya hari ini senang sekali. Ini pertama kalinya saya ikut misa ME dan Joyce setelah sekian lama kita membatasi diri, nggak bisa keluar kemana-mana selama 6 bulan, nggak bisa ketemu sama teman-teman juga, nggak bisa kumpul-kumpul. Ya walaupun sekarang kita berkumpul tapi orangnya terbatas, tapi ya saya seneng sekali gitu loh. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. I love you. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas penghormatan yang diberikan kepada Kapel Rumah Sakit Gotong Royong karena mendapat kesempatan untuk merayakan misa bersama ME dan Joyce, dan saya sangat senang sekali. Semoga situasi ini justru lebih mendekatkan antara ME dan Joyce karena kita saling membutuhkan satu sama lain, terutama berhubungan dengan ritual-ritual seperti sekarang ini. Dan semoga misa ini tidak hanya sekali ini saja, tapi bisa berlanjut. Terima kasih. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, niat-niat baik saudara, pekerjaan saudara dan juga keluarga saudara, bulan kitab suci saudara, senantiasa berada dalam lindungan dan bimbingan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian kurban syukur kita hari ini bersama keluarga komunitas Choicer dan Merit Encounter sudah selesai. Lanjutkan acara malam minggu kita sambil memuji kebaikan Tuhan, kita semua diutus. Amin.